Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa HSI-TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam program Halaqah Ramadaniyah episode yang ke-7, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rahifidhullah Ta'ala untuk menyampaikan di awal sesi ini materi Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masuk kita pada majelis yang ke-7. Masih berkaitan dengan beberapa jenis manusia di dalam masalah puasa. Fi ta'ifatin min aqsamin nasi fis shiyam. Tentang golongan-golongan manusia di dalam masalah puasa. Dan sudah disebutkan pada majelis sebelumnya 5 golongan. InsyaAllah akan kita sebutkan 5 golongan yang lain di dalam masalah puasa ini. Beliau mengatakan fal qismus sadis, golongan yang ke-6 di dalam masalah puasa adalah al-musafir, orang yang melakukan safar. Dan safar dia ini tidak bermaksud untuk melakukan tipu daya terhadap agama. Memang dia safar karena sebuah keperluan. Maksud dengan tipu daya di sini maksudnya adalah seseorang tidak ada keperluan untuk safar, kemudian dia sengaja safar supaya dia berbuka. Maka ini berarti tahayyul 'alal fitr. Ini adalah menipu dalam berbuka. Kalau memang dia tujuannya adalah untuk tahayyul, untuk menipu, tidak ada keperluan, kemudian dia sengaja melakukan safar supaya bisa berbuka, maka yang demikian adalah diharamkan. Dan kalau memang seperti itu tujuannya, dalam keadaan demikian, dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Ya, kalau memang dia safarnya awalnya adalah tujuannya ingin tahayyul, yang ingin menipu, maka dalam keadaan demikian, dia diwajibkan untuk berpuasa meskipun dia sedang dalam keadaan safar. Kalau dia tidak bermaksud menipu dan memang dia safar karena memang ada keperluan yang benar, maka dalam hal ini dia diberikan pilihan antara berpuasa dan berbuka puasa. Dan ini sama apakah safarnya ini adalah sesuatu yang berlangsung lama atau dia adalah safar yang sebentar. Tidak ada bedanya. Kalau memang itu adalah safar, maka dia diberikan pilihan untuk berbuka dan untuk berbuka puasa. Untuk berpuasa atau untuk berbuka puasa. Berpuasa atau tidak, diberikan pilihan. Kemudian sama saja apakah safarnya tadi adalah sesuatu yang mendadak karena ada satu keperluan, atau safarnya tadi adalah sesuatu yang rutin, seperti orang yang bekerja di sebuah
perusahaan maskapai penerbangan sebagai pilot misalnya, maka dia ada jadwal rutin safarnya hari apa sampai hari apa, kemudian hari apa sampai hari apa, ini sudah terjadwal, atau safarnya adalah mendadak. Seperti misalnya kata Syekh, ya para pilot dan juga para pengemudi kendaraan, para supir kendaraan umum, maka ini semuanya masuk dalam orang-orang yang musafir karena memang ada satu keperluan. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia berbuka. Bukan hanya sekedar sakit, bukan hanya sekedar safar, tapi dia berbuka karena sakit dan juga safarnya. Maka dalam keadaan demikian, dia mengganti pada hari-hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami safar bersama Nabi SAW, maka orang yang shaim, yaitu orang yang berpuasa, tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Dan mereka bersama Nabi SAW, ada di antara mereka yang berbuka dan ada di antara mereka yang berpuasa, dan tidak saling mencela satu dengan yang lain. Menunjukkan dua-duanya adalah perkara yang mukhayyar. Orang yang musafir ini mereka diberikan pilihan, boleh berbuka, boleh tidak. Taib. Dan sebagian ulama memberikan perincian, kalau memang dia dalam keadaan mampu dan tidak susah baginya untuk berpuasa, maka yang afdal adalah puasa. Tapi kalau dia apabila berpuasa dalam keadaan safar, termudarati dirinya, dan itu adalah sesuatu yang sangat susah bagi dia, mungkin dia mampu, tapi susah bagi dia, maka dalam keadaan demikian yang afdal adalah berbuka. Karena Nabi SAW menyebutkan, ketika melihat seseorang yang di zaman beliau safar, kemudian dikerumuni oleh orang banyak, kemudian ditanya, "Ma hadza?" Kenapa orang ini? Mereka mengatakan, dia puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar. Ini dibawa kepada apa? Dibawa kepada orang yang dia susah dan kesulitan apabila dia berpuasa dalam keadaan safar. Iya. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, hadis yang lainnya juga menunjukkan tentang bolehnya berbuka atau tidak, yaitu ucapan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang dia mengatakan kepada Nabi SAW, dan saat itu di bulan Ramadan, menceritakan bahwasanya beliau adalah seorang pemuda dan beliau mendapatkan kekuatan di dalam berpuasa, artinya dalam keadaan safar pun dia masih kuat untuk berpuasa. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apakah ketika safar dia berbuka atau berpuasa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ayya dzalika syi'ta ya Hamzah." Apa yang engkau kehendaki wahai Hamzah? Artinya boleh bagimu untuk berpuasa dan boleh bagimu untuk tidak berpuasa. Taib. Kemudian setelah itu, jenis yang ketujuh di antara 10 jenis manusia di dalam masalah puasa ini adalah orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya.
orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya. Untuk yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya sudah berlalu. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya ini memiliki 3 keadaan. Jadi dia ada harapan untuk sembuh. Dari mana? Diketahui dari dokter yang terpercaya. Yang pertama, susah bagi dia atau sulit bagi dia untuk berpuasa. Ya, alla yashqa alaihi as-shaum, yaitu tidak susah bagi dia untuk berpuasa. Dia memang sakit tapi untuk berpuasa dia masih kuat. Sesuatu yang mudah bagi dia. Wala yadurruhu, dan tidak memudarati dia. Nah, berarti dalam keadaan seperti ini wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena penyakit yang diharapkan kesembuhannya tadi berarti ini bukan merupakan uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Dia masih mampu dan tidak memudarati dia untuk ketika dia berpuasa. Berarti dalam keadaan demikian dia wajib untuk berpuasa. Yang kedua, berat bagi dia untuk berpuasa ketika dalam keadaan sakit tersebut. Tetapi tidak sampai memudarati. Ya, berat bagi dia tetapi tidak sampai memudarati. Artinya seandainya dia berpuasa sekalipun, ini tidak akan memudarati, tidak akan menjadikan penyakitnya ini kemudian tambah parah misalnya. Tapi memang berat bagi dia. Kalau memang jenis penyakitnya demikian, fayuftir, maka silahkan dia berbuka puasa. Karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan orang yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Taib. Kemudian kalau dia berpuasa sementara dia dalam keadaan susah, sulit untuk berpuasa, maka yang demikian adalah dimakruhkan. Makruh dan dibenci. Kenapa dibenci? Karena ini adalah keluar dari keringanan yang Allah berikan. Dan dia termasuk mengadab dirinya sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah senang apabila rukhsahnya, keringanan darinya diambil, sebagaimana Allah SWT benci apabila kemaksiatannya didatangi. Baik. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, ayyadurruhu shaumu. Dia kalau berpuasa termudarati. Sakit, kalau dia berpuasa termudarati, artinya mungkin tambah parah keadaan dirinya. Maka dalam keadaan demikian wajib bagi dia untuk berbuka. Ya, kalau yang kedua tadi tidak sampai termudarati, maka dia berbuka, dan ini bukan sebuah kewajiban. Kalau dia berpuasa justru malah dimakruhkan. Kalau yang keadaan yang ketiga ini sampai termudarati, maka dalam keadaan demikian dia wajib untuk berbuka dan tidak boleh dia berpuasa. Karena Allah SWT mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahiman." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah SWT itu sayang kepada kalian. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, "Wa idza hadatha lahul maradu." Dan apabila terjadi pada dirinya sebuah penyakit fi athna'i Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan, wa huwa sha'imun wa syaqqa 'alaihi itmamuhu, sementara dia dalam keadaan berpuasa. Ya, sementara dia dalam keadaan berpuasa dan berat bagi dia untuk melanjutkan puasa tadi. Artinya penyakitnya datang ketika di tengah-tengah hari di bulan Ramadan,
sementara dia dalam keadaan berpuasa dan berat bagi dia untuk menyempurnakan sampai sore, jazalahul fitru liwujudil mubih lil fitr. Maka boleh bagi dia untuk berbuka karena adanya sesuatu yang membolehkan. Adanya sesuatu yang membolehkan untuk berbuka. Kemudian beliau menyebutkan, wa idza bari'a fi nahari Ramadan wa huwa muftirun lam yasihha ay yasuma dzalika al-yawm. Apabila seseorang sembuh misalnya, kalau tadi kasusnya dia sakit di tengah-tengah puasanya, kemudian berat untuk melanjutkan, maka dia berbuka. Sekarang bagaimana seandainya seseorang sembuh di tengah-tengah hari puasa, di tengah hari, ya, sementara dia sebelumnya dalam keadaan berbuka, tidak berpuasa, sembuh di tengah hari, sementara dia dalam keadaan berbuka, lam yasihha ay yasuma dzalikal yaum, maka tidak sah dia berpuasa di hari tersebut. Li'annahu kana muftiran fi awwali nahar. Karena dia sebelumnya dalam keadaan muftir, dalam keadaan berbuka di awal siang. Wasawmul wajib la yasihu illa min tulu'il fajri. Padahal kita tahu bahwasanya puasa yang wajib ini tidak sah kecuali diawali ya dari semenjak terbitnya fajar. Ya, meskipun dia belum makan mungkin sebelumnya. Ya, tapi yang namanya puasa yang wajib ini harus dari subuh, dari terbit fajar. Kalau yang puasa sunnah, sebagaimana kita tahu, seandainya seseorang dari pagi belum makan, kemudian dia niat untuk melakukan puasa sunnah di siang hari, maka ini boleh demikian. Walakin hal yalzamuhu an yumsik baqiyata yaumi? Apakah setelah dia sembuh tadi, dia wajib untuk menahan dirinya dari makan dan minum sampai sore hari? Soalnya dia sembuh dan masalah puasa, iya, tidak boleh dia berpuasa. Tapi apakah wajib bagi dia untuk menahan diri? Menahan diri dari makan dan minum di sini bukan berarti dia boleh berpuasa, enggak. Dia dalam keadaan tidak berpuasa, ya, tapi dia juga, apakah boleh dia makan dan juga minum setelahnya? Beliau mengatakan fihi khilafun bainal ulama. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama dan telah disebutkan kata beliau ketika penyebutan musafir ketika dia datang dalam keadaan muftir. Ya, seorang musafir yang sampai tempat tujuan yaitu ke rumahnya misalnya dalam keadaan dia muftir. Apakah dia langsung makan bebas misalnya, atau dia menahan diri dan dia dalam keadaan tidak berpuasa sampai sore hari. Baik, kemudian beliau menyebutkan wa idza thabata bit-tibbi anna shauma yajlibu al-maradha aw yu'akhiru bur'ahu jaza lahu al-fitru muhafazatan ala sihhati wa ittiqa'an lil marad. Apabila telah tetap secara kedokteran bahwasanya puasa tersebut bisa mendatangkan penyakit bagi dia atau mendatangkan penyakit tertentu bagi dia, atau misalnya menjadikan penyakitnya ini tambah lama sembuhnya, maka dalam keadaan demikian boleh bagi dia untuk berbuka untuk menjaga kesehatannya dan juga untuk menjaga dirinya dari penyakit. Fa in kana yurja zawalu hadzal khatari intadhara hatta yazula thumma yaqdi ma aftar. Apabila diharapkan hilangnya bahaya ini, maka dia menunggu sampai hilang itu bahaya ini, kemudian dia mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan. Wa in kana la yurja zawaluhu fa hukmul qismil khams. Tapi kalau tidak diharapkan kesembuhannya atau bahayanya, maka ini masuk dalam jenis yang kelima yang telah berlalu, yaitu orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Apa yang dilakukan? Dia berbuka, silakan dia berbuka karena tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian dia memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin.
Baik, itu adalah beberapa perkara yang bisa kita ringkaskan dari apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam majelis yang ke-7 ini. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah Ya, khairan. barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Iya, pemirsa, demikianlah penyampaian materi Majalis Syahri Ramadan pada episode yang ke-7 kali ini. Dan kami persilahkan pemirsa atau peserta untuk bersiap-siap mengikuti kuis yang kami adakan. Dan kami umumkan untuk pemenang kuis pada episode yang ke-6 adalah dari putranya adalah Ainun Nazir Lutfi, ARN 1813917. Kemudian dari putri, dari akhwat, Ramadan Sarah, ART 171041101. Baik, kami memasuki sesi tanya jawab interaktif. Kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya permasalahan-permasalahan seputar akidah maupun fikih Ramadan, silahkan menghubungi line interaktif HSI atau mengirimkan pertanyaannya melalui media, melalui nomor yang telah kami tentukan. Baik, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui media, Ustaz. Ya. Dari Wawan di Ciamis. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah bentuk karomah wali-wali Allah? Ya, pertanyaannya adalah tentang bagaimana bentuk karomah wali-wali Allah. Ini maksud dengan karomah secara bahasa adalah pemuliaan atau kemuliaan. Allah SWT memberikan karomah, berarti memberikan kemuliaan atau memuliakan orang tersebut. Ia memuliakan orang tersebut. Dan wali-wali Allah Azza wa Jalla, mereka adalah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, ya, mereka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kembali kepada bahasa karamah, yaitu pemberian atau pemuliaan, maka keimanan dan juga ketakwaan ini adalah pemberian yang sangat besar yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Ketika mereka diberikan iman dan juga diberikan ketakwaan, maka ini adalah karamah bagi mereka. Dan mereka diberikan ketetapan hati. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas agama ini, maka sebenarnya itu adalah karamah. Karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Inilah pemuliaan yang paling besar. Allah SWT mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling Allah muliakan, siapa mereka? Atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga orang yang mendapatkan di dalam dirinya keimanan kepada yang gaib, ketahuilah bahwasanya ini adalah pemuliaan yang Allah berikan kepada antum. Allah muliakan diri antum dengan iman. Sementara kita tidak pernah melihat, tapi kita yakin dan kita percaya, maka ini adalah ikram. Demikian pula ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertakwa dan takut kepada Allah,
maka ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, maka ini adalah kehinaan yang Allah berikan kepada seseorang. Dan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ini adalah kehinaan bagi seseorang. Itulah sebenarnya hakikat dari karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada karamah yang ini adalah istilah, ya, sesuatu yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada wali-walinya. Luar biasa, itu di luar kebiasaan manusia. Allah SWT berikan kepada wali-walinya atau sebagian wali-walinya dengan tujuan untuk menguatkan keimanannya. Dengan tujuan untuk menguatkan keimanannya. Maka ini, kalau yang dimaksud adalah demikian, maka ini juga Allah SWT berikan kepada sebagian walinya. Dan harus kita imani, karena memang di sana ada dalil yang menunjukkan Allah SWT memberikan perkara yang luar biasa di luar kebiasaan manusia kepada sebagian wali-walinya. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kisah Ashabul Kahfi, dan mereka adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla, para pemuda yang mereka amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Allah di tengah-tengah manusia yang kufur. Kemudian Allah SWT memberikan karamah kepada mereka, ditidurkan selama 300 tahun atau 309 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun kalau dihitung dengan tanggalan Masehi, dan 309 tahun kalau dihitung dengan tanggalan Hijri. Tidur selama waktu yang sangat panjang. Ya, seseorang tidur selama 2 hari, ini sesuatu yang sudah di luar kebiasaan manusia. Manusia tidur rata-rata ya, kalau di malam hari mungkin 6 jam, 7 jam. Ya, ada yang sampai 8 jam. Ya, kalau lebih dari itu, maka dia akan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya berlebihan. Bagaimana dengan orang yang tidur selama 1 hari? Bagaimana dengan orang yang tidur selama 2 kali 24 jam? Lalu bagaimana dengan orang yang tidur selama 300 tahun? Ini adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ditambah lagi orang yang hidup itu yang butuh makan, butuh minum. Mereka tidur tidak makan, tidak minum. Tentunya ini adalah jelas merupakan karamah yang harus kita imani. Demikian pula kisah Maryam alaihissalam ketika Allah SWT memberikan kepada beliau makanan. Ada yang mengatakan di saat musim dingin yang datang kepada beliau adalah makanan yang hanya ada di musim panas, dan ketika datang musim panas, datang kepada beliau makanan yang tidak ada kecuali hanya di musim dingin. Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria Nabi alaihi salam masuk ke kamar Maryam, karena Maryam saat itu mengkhususkan dirinya untuk ibadah, dan Zakaria beliau sebagai yang melayani, membawakan makanan. Setiap kali memasuki kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa, beliau menemukan di sana makanan, buah-buahan. Qala anna laki hadha, beliau mengatakan, dari mana aku dapatkan makanan ini? Sebab yang membawa makanan hanya beliau saja, yaitu Zakaria saja, enggak ada yang lain. Qalat huwa min indillah, beliau mengatakan ini adalah dari sisi Allah, Allah yang memberikan kepadaku. Ini adalah karamah.
ya karamah bagi Maryam alaihissalam. Dan di dalam sunnah Nabi SAW ya atau di dalam athar para salaf banyak di sana contoh-contoh karamah. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya karamah yang Allah SWT berikan kepada wali-walinya. Nah, yang perlu kita ingatkan di sini, ada di sana dua kelompok yang berlebih-lebihan dalam masalah karamah bagi wali-wali Allah. Yang pertama adalah orang yang berlebihan sampai dia menjadikan sesuatu yang bukan karamah dianggap itu adalah sebagai karamah. Ini berlebihan. Tidak bisa membedakan antara karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya dengan tipu daya syaitan, ya, kekuatan-kekuatan syaitan, sehingga al-ahwal asyaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan tadi dia samakan dengan karamah. Ini berlebihan. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir, ya dia bisa mungkin kebal, dia tidak mempan dengan peluru, tidak mempan dengan pedang, ya bisa mandi dengan air keras misalnya. Dia katakan ini adalah karamah. Tidak bisa membedakan antara karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya dengan perbuatan-perbuatan sihir tadi atau keadaan-keadaan syaitan. Kemudian di sana ada kelompok yang lain yang mereka berlebihan kemudian mengatakan ya mengingkari adanya karamah bagi wali-wali Allah. Mengatakan tidak ada karamah. Karena kalau ada karamah nanti samar antara karamah dengan mu'jizah. Ya nanti seseorang tidak bisa membedakan antara mukjizat Nabi dengan karamah wali. Maka mereka mengingkari adanya karamah karena berarti nanti ada kesamaan dengan Nabi atau samar dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi. Penjelasan tentang masalah ini terlalu panjang, tapi kita isyaratkan tidak boleh kita berlebih-lebihan kemudian mengingkari adanya karamah karena jelas dalilnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita berlebih-lebihan sehingga sesuatu yang bukan karamah dianggap sebagai karamah. Ahlussunnah menetapkan tentang karamah bagi para wali-wali Allah Azza wa Jalla, dan para wali mereka adalah orang yang beriman dan juga bertakwa. Wallahu taala a'lam. Ya. Jazakallah khair. Hayakumullah. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Wawan di Ciamis. Semoga bisa dipahami dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Fulan ARN 181271105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimana hukum orang yang suka bercanda dengan bau mulut orang yang puasa? Maksudnya bagaimana? Jadi dalam hadis diterangkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Sehingga dengan hal ini dia membuatnya bercandaan. Ini minyak kasturi ini, terus Dia mengarahkan mulutnya ke orang lain. Ya, menyakiti saudaranya dengan bau mulutnya, Ya. Atau ya menjadikannya bercandaan dengan hadis tersebut. Oleh orang yang semacam ini dalam bahaya yang besar, ya, karena bercanda dengan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, ya, atau Nabi SAW, atau Quran, atau berkaitan dengan pahala seperti dalam kasus ini. Karena orang yang berpuasa ini dia melakukan sebuah ketaatan sehingga di sisi Allah sesuatu yang mungkin menurut zahirnya manusia adalah sesuatu yang bau misal, tapi karena ini berawal atau muncul dari sebuah ketaatan kepada Allah, maka dia di sisi Allah Azza wa Jalla lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau dia
main-main dalam masalah ini, kemudian dia membuat ini sebagai sebuah candaan, dikhawatirkan yang demikian. Ya, seseorang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mengagungkan Allah dan mengagungkan apa yang datang dari Allah SWT berupa kabar-kabar. Takut bagi dia untuk berbicara atau menjadikan pahala tadi dengan sebagai sebuah olok-olokan atau candaan. Takut untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya ada ta'zim terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah SWT melihatnya, Allah SWT ya mendengar apa yang dia ucapkan, sehingga dia khawatir untuk mengucapkan sesuatu yang di situ ada candaan terhadap pahala yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang jelas perbuatan ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim, dan dikhawatirkan yang demikian adalah masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian mengejek? Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah keluar dari agama Islam ya setelah keimanan kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Ya, kumullah. Baik, kami persilahkan pada penelpon yang telah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saiful dari Madura, Ustaz. Baik, Ya. silakan. Ya, pengen tanya tentang ijazah dari seorang yang dianggap lama begitu. Istilahnya begini, di Madura ini ada bacaan yang diberikan oleh seorang kiai, anggaplah begitu, untuk jemaahnya dengan tujuan tertentu, misalkan agar hidupnya lebih tenang. Kemarin ada yang memberikan ijazah bacaan, misalkan bacaan seperti semacam sholawat, tapi tidak tahu teksnya dari mana. Misalkan Nabi Muhammad sang petunjuk, begitu artinya, selebihnya begitu kalau diterjemahkan. Dan itu katanya membuat permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah. Itu menjalankan itu apakah termasuk mempengaruhi akidah atau bid'ah atau boleh begitu, Ustaz? Ya. Ya. Baik. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang memiliki hati manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia, menjadikan dia tenang, menjadikan dia gelisah, menjadikan dia bahagia, menjadikan dia sedih. Maka Allah SWT dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan untuk mendapatkan ketenangan hati kecuali dengan mengikuti apa yang Allah kabarkan, mengikuti yang telah membuat hati tersebut. Allah SWT mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati-hati ini akan menjadi tenang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa hati kita ini bisa tenang dengan mengingat Allah SWT. Ini siapa yang mengabarkan? Yang mengabarkan adalah Allahu Rabbul Alamin Muqallibul Qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Maka jangan ada yang di antara kita yang berpikir bisa mendapatkan ketenangan hati selain dengan cara yang sudah Allah SWT berikan. Dengan harta, atau dia menyangka bahwasanya hati ini tenang dengan narkoba atau dengan wanita yang tidak halal untuknya.
mustahil dia akan mendapatkan ketenangan hati dengan cara-cara seperti ini. Baik. Kemudian juga tidak mungkin kita mendapatkan ketenangan hati dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Termasuk diantaranya adalah bid'ah di dalam agama. Itu bukan menyucikan hati dan bukan menenangkan hati. Justru inilah yang termasuk di antara perkara yang mengotori hati manusia. Ya, bid'ah di dalam agama ini bukan menenangkan hati manusia, tetapi justru akan mengotori hati manusia. Dan kalau dia kotor, maka dia akan terus dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah. Apa yang disebutkan tadi berupa bacaan tertentu, ya, bacaan tertentu yang diajarkan kepada anggota pengajian atau kepada murid-muridnya, yang dia tidak ada dalilnya sama sekali dalam agama ini. Kemudian diklaim bahwasanya barang siapa yang membacanya dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ditambah lagi yang semakin menjadi tertipu orang yang mendengarnya, ada di sana ijazah, seakan-akan itu adalah ya seperti hadis di zaman salaf dahulu. Ada ijazah pemberian doa ini. Ya, sering kita atau pernah kita diminta yang demikian. Dari sebagian dia datang, jadi seakan-akan dia mencari hadis, kayak minta amalan tertentu. Wah, ini berarti ijazah dari Ustadz Fulan, ijazah dari Kiai Fulan. Saya dapat amalan ini langsung dari Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, dan dianggap ini adalah sebagai sebuah ijazah, sebagaimana mereka dahulu para salaf ya menerima ijazah hadis. Nah, ini sesuatu yang bisa menipu, ya, ijazah bid'ah atau lafaz-lafaz yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, meskipun dibumbui dengan ijazah, ya tetap dia bid'ah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan maka itu adalah di dalam neraka. Meskipun dibungkus dengan ijazah atau dengan sanad. Ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya untuk terlepas dari problematika kehidupan dan musibah yang menimpa seseorang di dalam kehidupan dia, adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ucapan Allah Rabbul Alamin, takwa ini adalah solusinya. Allah SWT akan berikan kepada orang yang bertakwa jalan keluar dari setiap apa yang menimpa. Ya, dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla intinya adalah pada menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Ingin ya mudah urusan antum, ingin keluar dari lilitan hutang, ingin keluar dari berbagai musibah yang besar maupun yang kecil, takwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah. Problem sebesar apapun, kalau Allah SWT yang menguraikannya, Allah yang memecahkannya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwalah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kepada setiap kita yang ditimpa musibah, ditimpa problem dalam hartanya, dalam anaknya, dalam keluarganya, semoga Allah SWT memberikan kepada mereka jalan keluar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Bagaimana dengan keyakinan terhadap suatu doa
bahwa doa itu sangat ampuh untuk menjaga dirinya. Nah, doa itu sangat ampuh untuk menjaga dirinya. Sebagian kaum muslimin ada yang dibuatkan oleh ustadznya, oleh kiainya, Ya. sebuah doa yang tersusun dari berbagai sumber. Dan kalau kita lihat sebagiannya ada yang dari yang sahih, sebagian ada yang dari sumber-sumber yang dhaif. Mereka menamakannya doa singa, doa asad begitu. Kemudian kalau ini dirutinkan dibaca nanti, wah kamu akan selalu dilindungi Allah, tidak akan ada yang bisa membahayakanmu dan lain sebagainya gitu. Taib. Dia meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang menolak mudarat. Berarti dia di sini bertawakalnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Ya. Dan dilihat lafaz doanya bagaimana. Kalau memang lafaz doanya adalah berdoa kepada Allah dan meyakini Allah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Cuma dia mendatangkan doa ya yang diyakini tadi, sementara ini perlu nas yang demikian. Perlu dalil khusus dari Nabi SAW. Kemudian dia meyakini, maka di sini terjerumus ke dalam bid'ah. Ya, terjerumus ke dalam bid'ah. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah bid'ah amaliyah. Kalau dia meyakini ya berarti ini termasuk bid'ah yang i'tiqadiyah. Karena berupa keyakinan tadi. Ya, tapi kalau dikatakan ini adalah masuk ke dalam kesyirikan, tidak. Ya, ini adalah sampai kepada bid'ah, bid'ah amaliyah atau bid'ah yang berupa keyakinan. Ya, meyakini bahwasanya itu mendekatkan diri kepada Allah padahal tidak mendekatkan diri kepada Allah. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Nah, ya, pertanyaan berikutnya dari Fulan, ya, tidak menyebutkan namanya. Ya. Bismillah, selamat menjalankan ibadah puasa Ustaz. Ya. Dan semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Yang mau Anda tanyakan adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang dalam kurung bukan bermanhaj salaf, orang-orang yang bukan bermanhaj salaf yang meremehkan ilmu asatidzah salafi dengan mengatakan dia itu baru belajar ilmu tingkat syariat, belum tahu atau belum masuk pada ma'rifat dan hakikat. Dan perkataan baru belajar kulitnya saja, kamu belum belajar isinya. Nah, membandingkan dengan guru-guru mereka yang menurut mereka lebih berilmu dengan memiliki ilmu yang dikatakan sebagai ma'rifat dan hakikat itu. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya, ini bukan sesuatu yang baru. Jangankan kita pengikut Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga dicela dan diremehkan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang yang tidak beriman dengan beliau. Ini adalah sunnatullah azza wa jalla. Ya, sunnatullah azza wa jalla, orang yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah azza wa jalla, maka dia akan dimusuhi. Ya, dimusuhi secara fisik ataupun dimusuhi dengan ucapan ataupun dihinakan. Nabi SAW dihinakan dan dikatakan sebagai seorang yang pendusta atau orang yang sebagai tukang sihir atau tukang syair. Ya, atau dikatakan bahwasanya beliau memecah belah orang-orang Quraisy atau manusia, atau dikatakan bahwasanya beliau menghina nenek moyangnya dan celaan-celaan yang lain. Maka ini bukan sesuatu yang baru dan kewajiban kita adalah bersabar. Kewajiban kita adalah bersabar sebagaimana Nabi SAW juga diperintahkan untuk bersabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum.
maka hendaklah engkau bersabar sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar menghadapi ucapan-ucapan tadi, baik orang yang mengatakan bahwasanya si fulan atau ustadzmu baru belajar atau ustadzmu masih tingkat syariat, tidak seperti guru mereka yang sudah sampai derajat hakikat dan juga ma'rifah dan seterusnya, atau mengatakan apa yang kita pelajari baru kulitnya, di sana ada dalam yang belum dia pelajari. Kita nggak usah terlalu peduli dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, fasbir ala ma yaqulu, hendaklah engkau bersabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamil, kita tinggalkan mereka dengan peninggalan yang indah. Kita tinggalkan, kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Karena kita tahu apa yang mereka ucapkan ini sangat salah dan tidak benar. Ya, apa dalil pembagian agama ini dengan syariat, hakikat dan juga ma'rifah? Dari mana pembagian seperti ini? Kemudian, apakah mereka mengatakan bahwasanya apa yang didakwahkan oleh asatidzah Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah berupa tauhid, apakah dikatakan ini adalah sebuah kulit? Ini adalah kulit dari syariat ini. Padahal Allah SWT di dalam Al-Quran menjadikan tauhid ini adalah isi dan inti dari Al-Quranul Karim. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang makna tauhid. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan tauhid dan apa yang bertentangan dengan tauhid. Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah sebutkan tentang dakwah para nabi yang mengajak kepada tauhid dan bagaimana umatnya mengingkari dan mendustakan mereka di dalam masalah tauhid. Tauhid ini adalah inti dari agama kita. Dan untuk inilah kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa makna untuk beribadah kepadaku? Yaitu untuk mentauhidkan aku. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, nabi dan juga para rasul, dakwah mereka adalah dakwah kepada tauhid. Berarti ini adalah yang inti justru. Inilah adalah inti dari agama kita, yaitu tauhid. Bagaimana dia kemudian mengatakan bahwa ini adalah kulit? Kalau dia menyadari tentang ucapannya, ya, niscaya dia akan tidak berani untuk mengucapkannya demikian. Mengatakan sesuatu yang merupakan inti dan fondasi dan pokok di dalam agama kita, kemudian mengatakan yang dia tahu adalah kulitnya saja. Subhanallah, yang di tauhid dikatakan adalah kulit. Makna dua kalimat syahadah ini adalah kulit. Ya, semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita semuanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Barakallahu. Kita cukupkan. Ya. Baik. Ya, demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini, para pemirsa HRC TV. Dan tibalah saatnya kami untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.